Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan melaksanakan coaching, di mana saya, Ai Faridawati, sebagai observer, ya, Ida Farida menjadi coach, dan Denis Herianto menjadi coachi. Baiklah, kita mulai. Selamat siang, Ibu Ida. Selamat Apa siang, kabar Ibu. hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik juga, Ibu. Begini ya Bu, sebelum kita melaksanakan kegiatan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Ida ya. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Jadi nanti ketika pelaksanaan coaching, Ibu Ida dengan Pak Denis saya akan amati ya, saya akan berikan penilaian apakah percakapannya itu sudah dilakukan sesuai dengan alur tirta atau belum ya. Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Denis ya. Nah, juga bagaimana Koci bisa menanggapi atau merespon pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Ida ya. Nah, jangan lupa juga Bu, tentang paradigma berpikir coaching ya, diantaranya fokus pada coachingnya ya, juga bersikap terbuka dan merasa ingin tahu, nah memiliki kesadaran yang kuat. Nah, dalam hal ini juga Ibu harus perhatikan juga yaitu tentang prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri. Nah, eh, pertanyaan pertama Bu yang saya ingin sampaikan kepada Ibu ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam pelaksanaan coaching ini, Bu? Baiklah, Ibu. Eh, Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini yaitu yang pertama, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, baik. Pertanyaan kedua ya, Bu ya. Nah, kompetensi spesifik yang mana yang mungkin Ibu akan kembangkan juga pada pelaksanaan coaching ini? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, Bu. Karena dengan mendengarkan aktif, saya bisa memiliki kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach itu sendiri. Iya, pertanyaan terakhir ya Bu ya. Nah, sebelum observasi, apakah indikator ketercapaian dalam proses coaching kali ini, Bu? Indikator ketercapaiannya itu yaitu menemukan langkah-langkah atau mendapatkan solusi dalam penyelesaian masalah coach, Bu. Iya, terima kasih Bu Ida. Silahkan Ibu untuk melaksanakan coaching bersama Pak Denis. Baik, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Tiga. Assalamualaikum Pak Denis, selamat siang. Waalaikumsalam Ibu Ida, selamat siang Ibu. Baik Pak, sesuai dengan janji kita kemarin ya Pak, Bapak akan ada yang disampaikan ya Pak ya. Iya Bu, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu sudah menyempatkan atau meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya Ibu. Sama-sama Bapak, insya Allah mudah-mudahan eh, saya siap membantu Bapak dan siap mendengarkan apa yang menjadi permasalahan Bapak ya Pak. Ya Jadi Pak, ya Bu. apa yang akan disampaikan atau yang akan diceritakan oleh Bapak? Ini Bu, terkait dengan rekan kerja Ibu ya di sekolah, saya perhatikan tidak ada perubahan Ibu dalam metode mengajar ya. Padahal sekolah saya itu Bu ya sudah mendapatkan bantuan media IT ya Bu, yaitu berupa Chromebook ya. Jadi satu kelas itu satu guru itu satu ya. Nah, selain itu ada Infocus. Nah, bantuan itu dari Dinas Pendidikan itu, tapi Bu, guru-guru tersebut, rekan-rekan saya itu tidak memanfaatkan ya media
pembelajaran tersebut. Nah, sehingga dalam mengajarnya pun ya seperti metode konvensional, Ibu, seperti ceramah-ceramah saja ya, tidak bervariatif. Seperti itu, Ibu. Oh, seperti itu ya Pak Denis. Kalau saya garis bawahi dari permasalahan Pak Denis ini adalah pembelajaran rekan-rekan guru yang ada di sekolah Pak Denis ini dalam mengajarnya ini kurang bervariatif begitu ya Bapak. Walaupun Ya, sudah betul ada sekali, Ibu. media yang mendukung di sekolah ya Pak ya. Iya, betul sekali, Ibu. Jadi medianya atau apa namanya model pembelajarannya itu masih menerapkan metode ceramah, Ibu. Jadi tidak bervariatif. Baiklah Bapak. Nah, kira-kira nih Pak, dari percakapan kita hari ini, apa yang Pak Denis harapkan? Yang saya harapkan itu, jadi Ibu di sekolah saya itu ingin adanya perubahan, Ibu, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran yang memanfaatkan media IT yang sudah diberi bantuan dari Dinas Pendidikan, Ibu, seperti itu. Baiklah. Jadi yang ingin Bapak harapkan dari eh, eh, adanya perubahan, kira-kira nih Pak, perubahan apa yang ingin dilihat atau didapatkan oleh Bapak? Saya ingin adanya perubahan itu misalnya Ibu dalam penyampaian atau pemproses pembelajaran Ibu ya yang lebih bervariatif. Misalnya saja sekarang itu menggunakan aplikasi pembelajaran yang sedang apa namanya ngetren yaitu Quizizz, Kahoot, Padlet ya. Sekarang itu kan sedang marak ya Bu ya. Nah, Ya. atau juga mungkin yang lebih sederhana yaitu menggunakan slide PowerPoint gitu Bu. Nah, itu lumayan lah sudah lebih baik. Nah, jadi seperti Ibu, ya seperti itu Ibu yang saya ingin apa namanya yang ingin ada perubahan itu seperti itu Ibu. Baik, bagus sekali ya Pak ya. Nah, dari yang Pak Denny sampaikan tadi Pak, pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran yang bervariasi tadi ya Pak ya, metode, model maupun media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal oleh Pak Denis. Kira-kira di sekolah Pak Denis itu sekarang berada di level berapa Bapak? Kalau Eh, kita skalakan dari 1 sampai 10, Pak. Kalau saya skalakan Bu ya, kalau saya nilai 1 sampai 10 mungkin level ada di level 5 Bu. Karena sekolah saya itu masih apa namanya, masih banyak yang belum memanfaatkan media IT yang sudah ada Ibu. Oh, di level, 5 masih di Ibu. level 5 ya, Pak. Nah, di kondisi sekarang ini kira-kira eh, di level berapa nih, Pak, yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan dalam pembelajaran itu sendiri, Pak? Hmm, Insya Allah Ibu saya ingin meningkatkan itu ke level 7 Ibu Ida. Karena Baik. mungkin saya pikir dengan level 7 itu lebih memungkinkan, Ibu. Baiklah, Pak. Eh, apa ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Pak Denis untuk meraih tujuan tersebut? Kalau hambatan pasti ada, Ibu, ya. Contohnya saja di sekolah saya ini banyak guru-guru yang senior, ya, eh, yang menginjak pensiun, sehingga dalam apa namanya penguasaan IT-nya itu agak kesulitan. Nah, jadi sehingga saya tadi untuk meningkatkan yang lebih realistis itu di level 7 Ibu. Baik, Bapak. Kira-kira nih, Pak, usaha apa eh, yang akan Pak Denis lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Mungkin kalau saya pikir-pikir mungkin dengan kegiatan pendampingan, Bu ya. Karena dengan pendampingan individu ya, antara contohnya saya dengan rekan kerja ya, atau dengan cara tatap muka ya, terus bergantian itu lebih baik itu. Jadi lebih langsung, jadi guru itu langsung lebih memahami. Sepertinya seperti itu, Bu. Atau Baiklah, lebih Pak. disebutnya itu mentoring ya, Bu. Mentoring lah.
mentoring ya Pak ya. Nah, Ya. untuk mentoring nanti Pak, yang akan Pak Denis rencanakan untuk pendampingannya itu kira-kira selain itu mungkin ada strategi-strategi lain tidak Pak yang akan diterapkan oleh Hmm. Bapak selain mentoring? Strategi lain selain mentoring, mungkin saya coba apa namanya konsultasikan dulu ya dengan kepala sekolah. Saya coba membuat kegiatan apa namanya pelatihan mungkin Ibu, pelatihan atau workshop. Mungkin selain mentoring itu seperti itu Bu, workshop ataupun dengan mengadakan pelatihan dengan izin dari kepala sekolah, sehingga dengan kegiatan tersebut dapat meningkatkan apa namanya kompetensi ya, kompetensi guru khususnya dalam penyampaian atau proses mengajar dengan menerapkan IT gitu Ibu. Baik, Bapak ide yang sangat bagus sekali ya, Pak ya. Berarti di sini Bapak merencanakan untuk tentang mentoring ya, Pak, kemudian pendampingan atau pelatihan workshop ya, Pak ya. Nah, dari Ya. beberapa cara yang Bapak Denis katakan tadi, nih, Pak. Kira-kira Pak Denis ini saat ini lebih nyaman atau bisa mana yang lebih cepat terrealisasikan? Saya pikir Bu, yang lebih cepat terrealisasikan yaitu sepertinya mentoring ya Bu. Karena kalau dengan pelatihan Ibu ya atau workshop itu persiapannya itu harus benar-benar matang ya. Terus juga harus mencari narasumber, terus juga biaya, eh, terus saya juga harus berkoordinasi dengan kepala sekolah ya. Mungkin dengan mentoring itu saya lebih cepat terrealisasikan dan lebih nyaman karena langsung ya. Mungkin hari pertama atau sampai hari kedua itu guru si A, nah, hari selanjutnya guru si B. Mungkin itu. Jadi lebih cepat terrealisasikannya. Baik, Pak. Jadi mentoring ya, Pak ya, yang lebih Iya, cepat Ibu. direalisasikan. Nah, Pak, dari Iya, kegiatan betul. mentoring ini, kira-kira Bapak memerlukan dukungan, mungkin support atau bantuan siapa saja yang bisa membantu pelaksanaan mentoring tersebut? Mungkin saya nanti minta bantuan ya Ibu, karena tidak mungkin saya melakukan saya sendiri, pasti membutuhkan dengan rekan atau teman guru ya, dengan cara berkolaborasi. Nah, kebetulan teman saya itu ada yang lebih ahli lagi dari saya. Nah, mungkin teman itu bisa membantu saya untuk memberikan pemahaman atau pelatihan-pelatihan kepada rekan-rekan guru yang lain. Mungkin itu, Ibu. Baik, berarti Pak Denis ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan teman yang sudah ahli ya Pak ya di bidangnya. Ya. Eh, Kira-kira nih Pak, untuk pelaksanaan mentoring itu sendiri, rencananya akan dilaksanakan kapan oleh Bapak? Insya Allah secepatnya, Bu. Mungkin minggu-minggu depan ya, Bu. Nah, insya Allah saya akan coba langsung berkoordinasi dan berkoordinasi dengan rekan ya di sekolah saya untuk mencoba melakukan kegiatan mentoring, Bu. Baiklah Pak, kira-kira nih Pak dari percakapan kita hari ini nih Pak, eh, apa yang Bapak sudah dapatkan? Alhamdulillah, Bu, ya dari percakapan hari ini dengan Bu Ida, saya mendapatkan gambaran ya Bu ya, bagaimana cara atau terjadinya perubahan di sekolah saya ya, eh, yaitu dengan cara menggunakan atau melaksanakan kegiatan mentoring ya Bu untuk apa namanya membantu rekan kerja yang kesulitan dalam menerapkan proses pembelajaran, menerapkan atau menggunakan IT ya, salah satunya Chromebook, Ibu. Jadi mungkin dari percakapan ini saya menjadi apa namanya tahu eh, solusi ya untuk mengatasi atau mencari apa namanya solusi yang masalah yang saya hadapi ini, Bu.
Alhamdulillah. Jadi sudah ada gambaran ya Pak ya, bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya Pak. Ya, ya betul Bu. Akhirnya eh, saya nanti tunggu ya Pak kabar-kabarnya dari Bapak setelah proses mentoring itu, kemudian pelaksanaan pembelajarannya itu sendiri bagaimana ya Pak ya, hasilnya seperti apa. Ya, siap Bu. Ya, terima kasih ya Bu Iya Bapak. sudah mau Sama. meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya ya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya, Ibu. Baik, sama-sama Bapak eh, sudah berbagi ceritanya hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Pak ya. Amin, 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 Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Ya. Alhamdulillah sesi coaching antara Ibu Ida dengan Pak Denis telah selesai. Namun sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Bu ya. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait dengan pelaksanaan coaching bersama dengan Koci berkaitan dengan indikator ketercapaian yang diinginkan, Bu? Baiklah Ibu, terima kasih. Pelaksanaan coaching yang tadi sudah saya lakukan ya Bu ya, menggunakan alur Tirta. Dengan diawali menanyakan tujuan, kemudian dari pembicaraan juga, kemudian kita mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan adanya tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan sendiri solusi dan pemecahan masalahnya. Iya, baik. Terima kasih Bu Ida. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan hasil observasi saya ya terhadap Ibu dengan Pak Denis. Saya mengamati bahwa proses coaching ini sudah berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Ya, Bu Ida telah melakukan sesuai dengan alur Tirta, ya dengan baik juga, menjadi pendengar yang baik dan dapat menyampaikan atau memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya kepada Pak Denis ya. Selain itu juga paradigma dan apa namanya prinsip coaching itu sudah Ibu laksanakan juga sehingga bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bu? Baiklah Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Saya harus bisa memilih pertanyaan terbuka sehingga dalam coaching agar di dalam coaching ini sendiri eh, tetap berpusat kepada coach, Bu. Iya, betul. Alhamdulillah pelaksanaan coaching hari ini telah selesai, Bu ya. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa melaksanakan coaching di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ibu, terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh.